ada. Contoh lagi Nabi Musa bisa membelah laut pakai tongkat. Nah, kira-kira di Purbayan ada tongkat Nabi Musa, jenengan berangkat ke Parangtritis itu bisa nggak? Mau nyebrang ke Australia, rumah dakwah, nyebrang jamaah rumah dakwah mau nyebrang ke Australia bawa tongkat Nabi Musa. Kira-kira lautnya terbelah tidak? Tidak. Nabinya sudah wafat, mukjizatnya sudah selesai. Nah, sama. Jenengan ke Gunung Merapi Merbabu bikin kapal perahu. Kenapa? Mau ikuti mukjizatnya Nabi Nuh. Ya hanya jadi bahan tertawaan orang. Jadi salah satu kehebatan umat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang akan terus bisa digunakan sampai akhir zaman, sehingga kita memiliki tugas untuk mengkajinya. Nah, salah satunya yang akan kita bahas surat ini adalah surat Abasa. Abasa itu artinya adalah bermuka masam. Nah, kita akan belajar bersama. Yang pertama, surat Abasa ini adalah surat ke-80 di dalam Al-Quran. Ya, jadi masuk ke juz ke-30. Ya, kalau kita kenalnya juz amma. Kenapa disebut juz amma? Ya karena yang pertama bunyinya amma yatasaalun. Nah, yang kedua ini termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, ini saya besarkan. Surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang turun di Makkah. Nah, ini surat Makkiyah. Iya, Pak. Nah, jadi surat yang turun di Mekah. Isinya 42 ayat. Nah, kemudian pembahasannya apa? Yang pertama, mengingatkan pentingnya adab kepada semua golongan. Ya, jadi kita tidak membeda-bedakan status sosial manusia. Yang kedua, mengajarkan keutamaan dakwah kepada mereka yang haus akan ilmu agama. Nah, ini abasa wa tawalla, yaitu Nabi Muhammad SAW ya kan bermuka masam dan kemudian berpaling. Nah, ya kan? Ini adalah teguran kepada Nabi Muhammad SAW ketika ada orang buta yang ingin datang kepada Nabi untuk belajar agama. Nah, anja'ahul a'ma. Coba kita baca dulu nih. Coba a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap hurufnya abasa wa tawalla. Ya. Selanjutnya ditahan di sini. Anja'ahul a'ma. Monggo. Anja'ahul a'ma. Ja ini artinya datang. Ya. Siapa yang datang? Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Dia ini orang yang Allah sedang pegang penglihatannya sehingga di dunia ini dia tidak bisa melihat. Ya. Kemudian, tetapi dia itu sangat rajin mengikuti agama, pelajaran agama. Dia sangat rajin. Nah, kemudian kejadiannya itu ketika dia datang, Nabi Muhammad SAW sedang menjelaskan agama kepada para pembesar kaum kafir Quraisy. Nah, jadi Abdullah ibnu Maktum ini datang. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya, dia ini pertama siapa? Orang yang Allah sedang pegang penglihatannya, tetapi dia apa? Punya semangat untuk menyucikan diri. Ya, punya semangat untuk menyucikan diri.
Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nah, kemudian dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberikan manfaat kepadanya. Artinya Islam bisa memberikan manfaat kepadanya. Nah, ketika abasa wa tawalla, Allah Subhanahu wa taala sedang menyampaikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, mengapa Nabi Muhammad masih diberi pelajaran? Karena iman itu ada 3 macam, ya kan? Yang pertama adalah imannya malaikat. Malaikat itu ketika dia diciptakan sampai hari kiamat nanti tidak punya nafsu. Ada malaikat yang diperintahkan untuk menjaga pintu surga. Malaikat siapa namanya? Ridwan. Kalau yang tugasnya menjaga pintu neraka siapa? Nah, jadi tidak ada malaikat Malik tiba-tiba di tengah-tengah wan-wan gentenan. Kenapa? Kamu jaga pintu neraka, saya ganti jaga pintu surga. Kira-kira seperti itu atau tidak? Tidak. Karena malaikat imannya tetap tidak pernah bosan. Ya. Kalau diminta menjaga pintu neraka, maka sampai kapanpun dia akan tetap menjaga pintu neraka. Ini macam iman yang pertama. Imannya tetap terus. Dia tidak pernah bosan. Ya, selalu taat. Sekali diperintahkan Allah, dia akan taat. Terus malaikat yang mencabut nyawa siapa? Israel, ya kan? Yang membagi rezeki siapa? Mikail, ya kan? Nah, kemudian Israel, wah aku itu selalu menjadi rasan-rasan manusia sedunia. Kenapa? Saya selalu dibenci orang karena saya dianggap mengakhiri hidup manusia karena saya harus mencabut nyawa. Boyo gentenan untuk peran tugas. Bisa mereka pernah melakukan seperti itu tidak? Tidak. Israel ya tetap lurus. Dia menjaga kewajibannya itu menjalankan untuk mencabut nyawa. Begitu juga dengan Mikail. Nah itu ya para jemaah. Jadi pertama imannya siapa? Malaikat. Bisa naik atau turun tidak? Tidak. Tetap. Yang kedua imannya manusia biasa. Nah ini kita. Naik turun, belok kanan, belok kiri, serong kanan, serong kiri. Kadang-kadang. Iya kan? Ini adalah imannya manusia. Kenapa? Karena selain diciptakan dari tanah, coba, manusia diciptakan dari tin. Tin itu apa? Tanah yang masih serbuk. Turab dulu. Turab itu tanah yang masih serbuk. Makanya kalau orang tayamum tuh mencari turab. Nah, dari turab itu dikasih air, diadon, diuli itu, dibejek-bejek jadi tanah liat. Itu namanya tin. Ya. Setelah tin dibentuk seperti manusia, namanya fakhor. Fa'anfukhu fihi ruh. Setelah dibentuk menjadi gerabah kaku itu seperti di kasongan itu, nah patung-patung manusia, fa'anfukhu fihi ruh. Kemudian dia dimasukkan ruh. Berarti pertama apa tuh? Turab, ya kan? Yang kedua apa? Tin. Yang ketiga fakhor. Kemudian ditiupkan ruh. Itu proses penciptaan manusia. Nah, kalau kita apa dari tanah juga sama. Kita makan beras, nasi asalnya dari mana? Tanah. Makan daging sapi, sapi makan apa? Rumput. Rumput dari mana? Tanah. Sama, kita dari tanah juga. Nah, jadi itu karena manusia bersifat dari tanah, maka punya jiwa rendah. Ini yang bikin iman kita turun. Ya, kalau kita dikasih iman ketinggian, ya kan, lebih tinggi dari malaikat nanti. Nah,
Itulah dikasih nafsu. Maka manusia yang hanya mengikuti nafsu, dia lebih rendah dari setan dan juga hewan, sama seperti hewan. Tetapi manusia yang menggunakan iman, itu tadi apa? Bisa tinggi, lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Malaikat tidak punya nafsu, tidak ada godaannya. Gak ada malaikat lagi mencabut nyawa ngantuk gitu. Lapar, tidak bisa. Tapi manusia ketika sholat ngantuk ada tidak? Ada. Pengajian ngantuk ada tidak? Ada. Di sini nggak ada satu. Jadi itu manusia naik turun biasa. Kalau lagi rajin, ngelebihi malaikat pokoknya. Nah, terkadang kalau lagi turun, ya jangan sampai lebih rendah daripada hewan. Yang kedua, imannya manusia. Bisa naik? Bisa turun? Bisa. Yang ketiga, imannya para nabi. Nah, ini surat yang sedang kita pelajari. Imannya para nabi itu selalu naik, tidak bisa turun. Nah, ini proses yang sedang menaikkan iman Nabi Muhammad SAW. Abasa wa tawalla. Nabi diberikan kenaikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi, baik kafir Quraisy yang sedang kamu dakwahkan ataupun Abdullah ibnu Maktum, itu derajatnya sama. Imannya Nabi naik. Ada ayat lain tentangnya imannya Nabi? Ada. Dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Janganlah kamu katakan besok ini saya akan kerjakan besok. Tapi apa katakan? Illa ayyasha Allah. Tetapi katakanlah insya Allah. Naik lagi imannya Nabi. Jadi yang ketiga adalah imannya Nabi Muhammad yang selalu naik. Ada lagi ayatnya ada. Ya, surat At-Taubah ayat 11. Ya kan? Nah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Ya kan? Ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan? Karena engkau demi menyenangkan istri-istrimu. Ini ceritanya gimana? Waktu itu Nabi habis minum madu. Ya, Mbak. Habis minum madu, ketemu dengan Aisyah. Aisyah ini gak suka madu. Nah, pas ketika dekat, wah, mulutmu bau madu. Nah, kemudian Nabi bilang, oke, kalau gitu saya haram kan madu dan saya nggak mau minum madu. Keturun ayat ini. Jangan karena kamu ketemu Aisyah, ya kan, kamu mengharamkan madu. Padahal madu itu halal atau haram? Nah, naik lagi imannya Nabi. Gitu. Nabi yang lain begitu juga tidak? Begitu juga. Ya, ketika Nabi Ibrahim bertanya, ya kan, kaifa tuhyil mauta? Ya Allah, bagaimana kamu menghidupkan orang yang mati? Ya kan? Apa? Ambillah burung, ya kan? Kemudian yang satu lagi taruh di gunung, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Yang satu lagi ditaruh di laut, yang satu lagi taruh di kota, yang satu lagi taruh di desa. Pokoknya burung ini dibagi 4, kamu taruh di tempat yang lain. Ternyata setelah disebar sama Nabi Ibrahim di tempat yang jauh, ya kan, fasurhunna disebar. Kemudian apa? Burung-burung itu menyatu dan burung itu bisa menjadi hidup. Fakhudh arba'atam minat toiri, fasurhunna. Jadi dipecah jadi 4, kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim dan bisa menyatu lagi. Ini Nabi Ibrahim imannya naik. Nabi yang lain siapa lagi? Ada. Ketika Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, aku ingin bertemu dengan Engkau. Nabi Musa naik kemana? Ke Gunung Sinai. Nah, kemudian ketika
Allah Subhanahu wa taala tajalli. Tajalli itu mendekati Gunung Sinai. Ya. Wujudnya belum kelihatan tapi baru mendekati Gunung Sinai, pecah dan Nabi Musa pingsan. Imannya Nabi selalu naik, tidak bisa turun. Nah, ini jadi bahwasannya iman itu ada 3. Iman kepada malaikat, iman kepada manusia biasa, dan juga iman kepada Nabi. Nah, jadi ketika abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, ya kan? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nah, ini ketukar ayatnya, ya. Harusnya ini yang di sebelah sini yang ketukar ayatnya. Au yadzakkaru fatafa'ul dzikra. Nah, ini pelajaran bahwasannya, nah ini lagi rame ya. Kemarin kasus ST. Artinya apa? Kita itu dalam menyampaikan kebaikan, yang pertama dengan cara yang baik, ya kan? Yang kedua, ya kan, kita juga harus berprasangka baik kepada semua manusia. Ya. Kenapa? Kita tidak boleh merasa lebih tinggi dari orang lain. Ya. Misalnya saya diundang Raja Saudi, kemudian umroh bersama kerajaan atau haji, terus bisa masuk pintu Ka'bah. Lalu saya bilang, oh saya itu tahun sekian bisa haji, bisa masuk pintu Ka'bah. Padahal itu bisa saja dijawab sama tukang sapu Ka'bah. Apa katanya? Olah kamu hidup di dunia 60 tahun masuk pintu Ka'bah cuma 1 kali. Oh saya ini setiap hari masuk Ka'bah. Lah iya toh? Kalau bagi kita kemuliaan itu karena masuk Ka'bah, tukang sapu Ka'bah setiap hari juga masuk Ka'bah. Nah, itulah kenapa kita harus menuntut ilmu. Ilmu itulah yang bisa meninggikan derajat kita, bukan karena kita bisa masuk Ka'bah segala macam. Ya. Nah, ini kalau orang Jawa ada istilah noto pola ben ora salah. Ya. Noto ilat ben ora walat. Nah, noto roso ben ora ciloko. Noto ati ben uripe mukti. Kuncinya ini. Ya. Ini ada di dalam Al-Quran. Dan inilah pelajaran yang sangat mahal dari abasa ini. Watawala. Itu kan sikap Nabi. Saat itu Nabi berpaling. Ya kan. Kemudian noto ilat bin ora walat. Ini banyak banget orang yang tergelincir, apalagi kita di zaman media sosial. Apapun yang kita ucapkan itu mudah direkam oleh orang, sehingga kita hati-hati dalam berbicara. Noto roso itu maksudnya apa? Menata niat. Nih coba lihat. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ini ketukar ayatnya ya. Karena direkam jadi saya sebut berulang-ulang. Ini urutannya betul. Ya kan? Allah mengetahui isi hati mereka. Jadi kita harus menjaga niat, tujuan kita. Ya kan? Ketika menuntut ilmu itu apa tujuannya? Ya. Yang terakhir noto ati ben uripe mukti. Nah, niat itulah yang akan menentukan tujuan kita, agar hidup kita tidak salah jalan, tidak salah tujuan. Nah, siapa yang lagi didakwahkan Nabi? Amma manistagna. Itu adalah pembesar dari kaum Quraisy. Ya, itu ada siapa aja? Ada ini Utbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Ini kan kakeknya pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muthalib.
punya anak namanya Ibnu Abbas. Nah, ini pembesar Quraisy. Ini Ibnu Abbas, anaknya dari Abbas ini. Oke. Ya. Nah, fa'antalahu tasodda. Lah, orang-orang itu yang tidak tentu imannya dan dia belum iman. Jadi orang yang buta tadi sudah iman, yang ini belum iman. Malah kamu memberikan perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazzaka. Padahal tidak ada kerugian sama sekali ketika mereka tidak mengikuti dakwahmu. Kamu itu gak dosa kalau mereka tidak beriman. Amma man istaghna fa anta lahu tasodda. Orang-orang kafir kan bagi Rasul itu nanti kalau dianya pembesar masuk Islam, maka yang kafir Quraisy akan masuk Islam. Nah, tetapi Allah menegur, kamu jangan membeda-bedakan sikap terhadap sikap orang lain kepadamu. Artinya apa? Sikap kita ke orang lain tidak boleh didikte. Contoh, senyum ke orang yang sumeh mudah atau tidak? Mudah. Mau ketemu monggo. Tapi kalau murah senyum ke orang yang berengut, nah, sulit. Udah berengut kita balas berengut, berarti sikap kita didikte sama orang itu, ya atau tidak? Nah, ya kan? Misalnya panjenengan pergi, ya toh, umroh atau haji itu kemana-mana lah, pergi ke Bromo atau ke Jawa Timur. Nah, punya tetangga sifatnya sama semua atau beda? Beda. Pasti yang diingat yang baik atau yang tidak baik? Nah, biyen ki sana itu ngasih oleh-oleh ke kita dari Wonosobo, dikasih apa itu? Buah carica. Wah, sekarang kita habis pergi dari Bromo misalnya, yuk kita bawa oleh-oleh dari Malang misalnya, buah itu apa, keripik-keripik buah, wah dikasih yang mahal. Lo tetangga yang nggak pernah ngasih oleh-oleh, sesok dikasih kerupuk wae, kerupuk sing digoreng pakai pasir itu loh, biar digigitnya terus nah macam-macam itu. Jadi kita berbuat baik kepada orang itu karena ingin berbuat baik atau didikte sama orang tadi? Didikte. Buktinya apa? Membeda. Rugi atau tidak? Rugi. Kita mengingat-ingat orang yang dari Wonosobo tadi berbuat baik kepada kita. Yang ini karena dia baik olehnya ini. Nah, ini yang di dalam surat Abasa. Kepada pembesar dakwahmu halus. Kepada yang bawah dakwahmu merengut. Ditegur. Sama, kita juga gitu. Terkadang kalau tetangga kita baik sama kita ngasih hadiah yang baik. Tetangga yang kurang baik sama kita, udahlah, dibeli di itu aja, Gedung Kuning aja, kasih di sana. Nah, itu namanya kita didikte. Sama, Nabi juga diajarkan, Nabi kamu jangan didikte sama perlakuan orang terhadapmu. Makkiyah ini berarti turunnya di mana? Di Mekah. Setelah itu Nabi mendapat pelajaran, pindah ke mana hijrahnya? Ke Madinah. Berubah atau tidak? Berubah. Buktinya apa? Ketika Nabi sudah wafat, Abu Bakar kan mengunyahkan makanan. Abu Bakar nanya ke Aisyah, Aisyah, apa amalan Nabi yang belum saya lakukan? Abu Bakar tanya kepada Aisyah. Kemudian apa kata Aisyah? Sudah wahai bapakku, kecuali satu. Apa? Kamu lihat ada pengemis buta yang di situ, orang Yahudi itu. Ya, satu-satunya amal adalah kamu belum pernah mengunyahkan makanan, menyuapi makanan untuk orang buta. Datanglah Abu Bakar membawa. Biasanya Nabi bawa apa? Bawa piring isinya ini. Nah kita apa? Bawa segoliwat atau nasi gudeg ya. Sarapan. Disuapi Abu Bakar menyuapi ke orang buta, dilepeh sama orang buta. Beda. Kok masih kasar? Nah, Abu Bakar, kenapa kamu lepeh? Kamu pasti orang yang beda. Dari mana kamu tahu kamu gak bisa ngelihat? Orang yang biasa menyuapi saya, memberi saya makanan sudah dalam keadaan lembut. Nangis Abu Bakar. Apa? Berarti Nabi mengunyahkan makanan untuk pengemis
Ini pelajaran dari surat Abasa. Jadi imannya Nabi itu naik. Dulu hanya baik kepada orang yang baik, sekarang kepada siapapun baik. Nah, jadi kita jangan sampai didikte ingin berbuat baik kepada orang lain. Ya, kita punya rezeki, misalnya panjenengan kedatangan keluarga, diberi oleh-oleh jeruk misalnya, anggur, kayak wes sampai uangnya kayak wah 2 paket. Terus panjenengan punya tetangga yang kurang baik, kemudian dikasih sedikit, udah gitu anggurnya yang asam kecut. Kira-kira tetangganya jadi baik atau tambah kecut? Tambah kecut. Ini makna dari surat Abasa. Kalau berbuat baik itu jangan didikte sama perbuatan orang lain ke kita. Banyak kisah-kisah lain seperti Ali juga, karena kan Ali itu kepokokan sepupunya Nabi. Banyak kisah-kisah lain kalau diceritakan panjang sekali. Nah, jadi yang pertama bahwasanya amma man istagna, itu kamu ketika kamu punya orang yang baik kepadamu, siapa? Pamanmu, ya kan? Abbas bin Abdul Muthalib berarti kan pamannya Nabi, omnya. Abu Jahal tuh omnya juga. Lah kenapa kamu pembesar Quraisy juga, kenapa kamu berbuat baik sedangkan ke orang buta kamu tidak baik? Nah, Nabi ditegur agar apa? Tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap orang lain. Jadi jangan sampai Nabi berbuat baik atau sikap kita itu didikte sama orang lain. Orang baik ke kita, kita baru baik. Orang tidak baik, kita ikut tidak baik. Jangan. Nah, ini memang sulit, tapi inilah ajaran yang Islam ajarkan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal kalau pembesar-pembesar tadi tidak masuk Islam, kamu itu nggak dosa dan Allah tidak rugi. Allah rugi nggak kalau pembesar di dunia ini tidak masuk Islam? Tidak. Bahkan pada saat zaman Nabi Nuh, Islam hanya berapa? 80 orang. Allah nggak rugi kok. Ya. Kemudian ketika Nabi sudah wafat, apakah Islam hilang? Tidak juga, tetap berkembang. Ya. Islam hanya ada di tempat Arab saja? Tidak. Ya. Kemarin pas waktu 2023 itu saya ke Jepang 1 bulan itu, ya Allah, dari pagi sampai sore itu dia kerja di pabrik. Kalau di Jepang tuh kerja nggak seperti sini. Di sini kan lede santai. Soalnya tuh cepat. Oh, kerjanya itu sat. Pulang langsung baca. Nah, ini nama masjidnya Masjid Mihara. Dia kerja di las kapal. Jadi kalau kurang itu pakaian-pakaiannya bolong karena percikan las kapal itu loh. Nah, itu kan lasnya itu muncrat-muncrat. Nah, bau besi. Pulang langsung mandi, wah keramas segala macam, pakai sarung, pakai baju koko, baca di masjid. Gantian saya capek dari pagi, nanti habis maghrib saya ngisi 5 menit 10 menit saat buka puasa, kan saya Ramadan. Setelah itu nanti pada Isya tarawih saya lagi. Jadi Islam itu ada di negeri yang sangat jauh. Dari Arab kan di barat kita, Jepang, Korea itu kan di timur kita. Jadi tenaga-tenaga kerja di Indonesia di sana itu setelah kerja ngaji, kemudian mengajar ngaji. Jadi salah kalau misalnya wah Islam itu hanya akan besar ketika ada Nabi. Tidak ada Nabi Muhammad SAW pun, ya kan, syiarnya Nabi tetap terjaga. Jasadnya Nabi sudah dikubur, tetapi ajarannya tetap terjaga. Terus wa ma 'alaika alla yazakka. Pelajarannya lain apa? Tidak ada paksaan di dalam Islam. La ikraha fid din. Kita juga tidak boleh memaksa orang untuk memeluk Islam. Ayo masuk Islam. Nanti kalau tidak masuk, saya akan lakukan kejahatan kepada kamu. Tidak boleh. Wa ma 'alaika illal balagh. Islam itu hanya cuma menyampaikan. Kebaikan apapun tidak ada paksaan. Ya. Kita hanya menyampaikan. Monggo setiap hari Sabtu pukul 10 ada pengajian di rumah dakwah. Nah, sudah cukup. Sampaikan sebanyak-banyaknya, ya kan? Jadi tidak ada paksaan. Ya, jadi Allah tetap mulia seperti apapun keadaan
manusia. Nah, itu tadi ya, wa amman man ja'aka yas'a, sedangkan orang yang datang kepada kalian, siapa yang tadi buta namanya? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa huwa yakhsha, orang yang buta itu takut, fa anta anhu talaha. Kamu malah mengabaikan orang yang buta tadi. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih. Ya ini mungkin ibu para jamaah jarang mendapatkan itu, tapi kami ini yang mengajarkan agama, guru-guru ngaji ini sering gitu ya kan. Orang kan lihat, "Oh, Pak Imam ini enak. Ngisinya itu di masjid kampus, di tempat-tempat yang bagus." Tapi dulu kan saya mengawali masuk Jogja dari mana? Dari Merapi. Saya ke Balai Rantai. Mendirikan PRM tertinggi di DIY. Nah, itu sampai sekarang di Kali Tengah Lor. Jadi kita tidak membedakan mana jamaah yang di kota, mana jamaah yang di desa, semuanya sama. Ya toh? Nah, jadi panjenengan coba jelaskan apa yang diajar di rumah dakwah. Nah, yang minta penjelasan dari panjenengan itu mau di keraton, mau di pinggir kali. Nah, Kali Code, nah, di belakang Hotel Arjuna, KR itu, belakangnya ada Masjid Darussalam. Nah, kita membina sana itu 3 tahun, 4 tahun. Jadi di bawahnya itu ada waria-waria yang mangkal di Prambanan itu. Itu di sana semua. Sampai sekarang. Bahkan ada mahasiswa saya sekarang dari sana. Ingat dulu, Pak dulu pernah ngajar TPA di sini. Kamu tahu? Ah, saya dulu yang di TPA, itu istri saya ngajar Sazadini itu. Jadi dimanapun, ya, mau di kampus, mau di pinggir kali, mau di atas gunung, itu semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh pilih-pilih. Nah, dan kita tidak tahu doa siapa yang terkabul dari mereka. Nah, misalnya panjenengan kedatangan tamu, pakai mobil Mercy, ini tempat duduknya aja sama tempat saya empukan ini, langsung panjenengan sambut, monggo pinara. Tapi kalau misalnya yang datang, ya ngapunten jalan kaki misalnya, pintunya ditutup, jegrek, nggak boleh mampir. Nah itu bedakan. Nah, padahal kita tidak tahu, justru misalnya panjenengan, misalnya hal yang remeh ya, kan musim panas misalnya, panjenengan kasih aqua gelas di depan, dituliskan yang haus atau ojol silahkan ambil. Ojol itu mungkin bagi kita air cuma air putih aja kok. Tapi bagi dia apa? Itu bekal dia nyari rezeki. Ketika dia minum, ya Allah, Allahumma aski man askoni wa iman amani. Dia berdoa, ya Allah beri makanlah bagi orang yang memberi makan kepada kami, dan beri minumlah bagi orang yang beri minum kepada kami. Itu doanya menembus langit ke-7. Karena biasa orang seperti itu polos hatinya. Tidak ada niat macam-macam ketika mendoakan orang lain. Nah itulah, kita tidak tahu dari mana doa kita itu terkabul. Jadi surat Abasa ini benar-benar mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan pada orang lain. Nah, kalla innaha tazkirah. Nah, sesungguhnya Al-Qur'an itu, ajaran Islam adalah untuk semua manusia. Yang pertama. Yang kedua, tazkirah itu apa? Zikir. Jadi kisah zikir itu ada orang Baduy. Orang Baduy itu artinya orang kampung. Nabi kan saat itu di Madinah. Kadang menjual ternaknya ke Madinah, hasil susunya, kadang balik lagi ke kampung. Lah misalnya lagi ke Madinah ketemu Nabi yang turun ayat ke-1, pulang, balik lagi ke Madinah sudah turun ayat 20. Ya Allah, Nabi, saya itu kemarin datang ayat 1, balik lagi sudah ayat 20, berarti kehilangan berapa ayat? 18 ayat. Saya udah tua, bagaimana saya belajar Islam? Jawaban Nabi apa? Allah an yakuna lisanaka rotban bidzikrillah. Enggak apa-apa. Yang penting lidah kamu jangan sampai kering dari berzikir kepada Allah. Udah tua, ayatnya loncat-loncat, datang ke Madinah ayat 1, pulang lagi ngerawat unta lagi, balik lagi datang sudah ayat
20, saya 18 ini nggak ngikuti, gimana Nabi udah nggak apa-apa. Alla ayyakuna lisanaka rabban bidzikri. Yang penting zikir. Nah, jadi zikir itu artinya adalah sesuatu yang berulang-ulang. Ya. Berarti Al-Qur'an itu harus sering diulang-ulang. Kulhu 3 apal? Qul huwallahu ahad, Allah samad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil. Pak, saya cuma hafal itu. Monggo dibaca ulang-ulang terus. Kenapa? Al-Qur'an itu tidak pernah rusak kalau kita tinggalkan, tapi kebalikannya, manusialah yang akan rusak bahkan binasa kalau dia meninggalkan Al-Qur'an. Sehari saja kita nggak ketemu, jangan sehari, aduh berapa jam, 3 jam nggak, hati kita nggak naut sama Quran, pasti ada keburukan di situ. Mau ngambil hak orang lain, ya kan? Mau berbuat buruk kepada orang lain, saya jamin. Tapi selama kita terus dekat Quran, itu Quran itu kontrolnya, remote-nya kita. Lagi senggang kosong, kulang untuk birabbin nas, malikin nas, udah itu aja. Bahkan yang dihafal surat Al-Fatihah pun udah hafalkan Al-Fatihah terus. Pokoknya lidah hati kita jangan pernah jauh dari Al-Quran. Jauh sedikit rusak, pasti ada keburukan di situ. Jadi ketika manusia hidup, ya kan, dia lengah dari Al-Quran, satu, entah dia itu akan berbuat buruk ke orang lain, entah dia itu punya niat tidak baik ke orang lain. Pokoknya itu selama orang jauh dari Al-Quran, ya itu hatinya akan rusak. Apalagi sehari tidak baca Quran, wah repot, berarti meninggalkan Al-Fatihah 17 kali. Hancur, orang itu akan binasa. Jadi kalau kita bisa mau korek, kita mau lihat orang-orang yang hidupnya hancur, itu biasanya dia, kenapa? Karena dia jauh dari Al-Quran. Al-Quran kita tinggalkan, Al-Qurannya rusak tidak? Tidak. Ayatnya terlupa tidak? Tidak. Kita tidak menghafal Al-Quran, akan ada jutaan orang lain yang berebut untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi yang rugi kita atau Al-Qurannya? Kita. Ya, ada barang apa Al-Quran, kita nggak jaga, kita nggak ajarkan. Nah, yang rugi kita atau Quran? Kita. Ya kan? Ingat, kita itu bukan manusia pertama. Al-Quran turun sudah 1400 tahun yang lalu. Dan sampai detik ini sejarah membuktikan orang yang nempel ke Quran pasti mulia. Ya. Ini dengan gak usah beli parfum, gak bawa uang, nyedai tukang jual parfum. Amis apa wangi? Wangi. Walaupun gak bawa uang, gak beli parfum. Apalagi panjenengan seket kebai sak botol. Jelas wangi. Sama, jenengan nggak punya usaha apapun, nggak punya tenaga, nggak punya harta untuk Quran, nyedai ahli Quran wangi. Apalagi, sok tak sok ke, cul berapapun tuh ahli Quran, itu seperti sedang menuang parfum ke diri kita, seperti sedang membeli parfum wangi. Jadi kita ini bukan manusia pertama, belajarlah dari orang-orang terdahulu yang merawat dan membesarkan ini maksud ayatnya itu kalla inna tadzkir. Hati-hati loh, Al-Quran itu adalah peringatan yang untuk diulang-ulang. Nah, jadi kalau udah ada barang apik, ya itu dirawat, disiarkan. Nah, rumusnya kan gitu gampang. Kenapa harus mencari cara lain? Jadi ketika kita itu ingin mulia, wah rumah dakwah itu isinya apa? Kajian Al-Quran. Datang. Ya. Jadi gini, terkadang kita itu punya masalah, yang masalah itu tidak bisa kita selesaikan. Maka mendekat ke Al-Quran, biarkanlah Allah yang menyelesaikan masalah itu. Yang repot itu kan kita merasa lebih tahu solusinya dari Allah. Nah, jadi ketika ada Al-Quran nih, saya ngaji, saya ini kan, ya Allah saya mau punya cucu, mau sekolah, nggak ada biaya. Karena kita belum dapat jalan keluarnya. Sering-sering, kebetulan saya sedang Allah amanahi untuk memberikan banyak beasiswa itu. Banyak yang sudah di depan mata, yang mungkin karena orang itu tidak amanah, beasiswanya di stop. Tapi banyak yang tiba-tiba
nggak ada sangkut pautnya, nggak daftar. Ya ini rahmat Allah seperti ini. Tiba-tiba ada satu kejadian yang membuat dia dapat. Saya bilang, inilah rahmat seperti ini. Saya bilang, dia nggak daftar, tiba-tiba yang daftar mengundurkan diri, atau tiba-tiba apa kok jadi dia yang dapat jatah. Nah, itu sering sekali. Jadi kita mentok tidak punya solusi ya karena kita mengandalkan kekuatan kita. Makanya kan ketika ayat pertama Al-Quran apa yang turun? Iqra. Kalau Nabi seperti kita mentok, ya Allah Gusti, nopo panjenengan lupa, saya ini nggak bisa baca kok disuruh dikon moco. Coba jawabannya apa, Bu? Nabi nggak bisa baca, tapi kenapa ayat pertama suruhnya baca? Ayo. Apa Allah lupa? Tidak. Artinya apa? Nabi, jangan selesaikan kamu dakwahmu, penyebaran Islammu, ngurusi umatmu dengan kekuatan kamu, tapi selesaikan dengan Bismi Rabbikal ladzi. Tenang. Ada satu nama, Bismi Rabbika, yaitu apa? Allah yang kholaq, yang maha menciptakan. Berarti entah itu enak tidak enak, Allah yang menciptakan. Jaluk kepada yang menciptakan itu. Ini pelajarannya. Makanya kan kalau pagi itu ada zikir pagi dan petang. Apa, Bu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Baca itu tiap pagi. Ini kan seperti ya udah hafal remeh, tapi diulangi tiap hari. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Artinya sama seperti ini. Saya berlindung kepada Allah, ya kan? Dari Allah itu kalimat yang sangat sempurna dari segala keburukan. Nah, ini artinya kita nempel ke Quran, gendol Quran, pegangan ke Quran. Kan banyak doa bagus tentang Al-Quran. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyubur hati kami. Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Quran itu sahabat setia kami di dunia ini. Ya kan? Wa fil qabri munisa, dan di dalam kubur itu penerang. Ya. Ya kan? Wa fil qiyamati syafi'a, dan ketika di hari kiamat sebagai syafaat. Ya. Wa 'ala sirati nuro, dan ketika di siratal mustaqim menjadi lentera cahaya, kita tahu jalannya. Wa 'anin nari sitra wa hijaba, dan juga dari api neraka penghalang dan hijab. Udah, kalau kita hafal-hafal doa ini pengennya hidup untuk Quran terus. Nah, inilah yang diajarkan oleh surat Abasa. Kalla innaha tadzkirah. Jadi dia mengartikan ini Al-Quran, ya, dia mengartikan ini adalah pelajaran. Faman syaa dzakara. Tadi saya bilang orang yang akan menginginkan maka dia akan meraihnya. Artinya apa? Hidayah adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu berdoa untuk menjaga hidayah yang ada di dalam hati kita. Jadi ada di Kairo, di Jepang itu namanya kampus Waseda. Saya ke sana, saya kaget masuk ke ruangannya, Bu, kurang lebih seperti ini. Jejer buku-buku semua. Jadi buku-buku mahal yang saya nggak bisa beli, hanya punya PDF-nya. Yang dari dulu pengen saya beli, itu ada di sana. Wah, buku mahal semua ini. Nah, tentang agama, tafsir hadis, ya kan. Nah, dalam hati saya Ohtoshi, namanya Ohtoshi kan. Jadi ketika saya S1 dia S3 di sana. Apakah Ohtoshi sudah masuk Islam? Ternyata setelah diajak keliling ke ruang kerjanya, ke mejanya ditawarkan bir. Wah, berarti masih sama. Ya, bukunya hanya bisa dibaca, dihafal, diteliti, tapi Allah belum memberikan hidayah Islam. Berarti lebih baik jamaah di depan saya. Ohtoshi itu jago bahasa Arab. Buku-buku yang di depan-depannya itu hafal semua. Kamu ingat ini nggak? Bukhari tentang ini. Kamu ingat tafsir tentang ini? Hafal semua.
tapi Allah tidak memberi hidayah Islam. Jadi nggak apa-apa. Kita di sini nggak hafal semua buku-buku itu, yang penting kita yakin la ilaha illallah. Lah terus fungsinya dia belajar itu untuk apa? Nah sekarang gini, ada dua anak ya. Yang satu ikut ujian nilainya 10, tapi dia nggak ikut daftar. Nggak ikut daftar sekolah, wes pokoknya waton ikut. Yang kedua ya dia daftar, belajar, kadang diseneni gurunya, tapi nilainya 6. Kira-kira yang dapat rapot itu yang daftar 6 atau yang nggak daftar dapat 10? Yang daftar 6. Oh nggak daftar ngapain dikasih rapot? Sama. Sepinter-pinternya orang nggak daftar Islam, nggak daftar pakai syahadat, ya toh, hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran, ya toh, bikin pesawatnya dipakai buat umroh. Selama dia nggak daftar syahadat, dapat rapot surga nggak besok? Ya, tuh jawabannya. Tapi walaupun kita, yuk kadang diseneni sama Allah, diuji, ya kan, dengan rasa sakit, gelisah, kemudian mendapat nilai juga tidak, prestasi tidak sebaik orang kafir. Nggak bisa bikin pesawat. Bisa bikin pesawat, Bu? Enggak. Hafal ribuan hadis? Tidak. Prapopo, sing penting wes daftar. Tidak apa-apa, yang penting sudah daftar. Selesai. Insya Allah dapat rapot besok. Ya. Rapot sesuai apa? Ya sesuai kita. Nah, misalnya panjenengan bawa duit 2.000. Itu bisa nginep di hotel, makan di restoran, atau cuma bisa buat bayar parkir? Bayar parkir. Jadi ya di emper. Nek sedekah 2.000 besok surganya emper lah. Mengemper. Ya kan? Tapi misal panjenengan punya berapa? Makanya gini. Utsman datang. Utsman kan sangat kaya. Ya kan? Untanya itu sangat banyak. Untanya Utsman itu kalau kita naik itu endut halus sekali. Nah, saya kan baca hadis itu. Akhirnya ke Gunung Sinai, saya mau nyobain pakai unta. Itu kayak dikocok, jrok, wah atas bawah. Wah ini berarti ibaratnya mobil teruntung ini. Untanya Utsman mobil Alphard yang mewah. Wah, itu Utsman kasih semua ke Islam. Semuanya. Utsman juga beli sumur di Madinah ketika pertama hijrah. Ya. Nanya ke Rasul, ada nggak orang yang lebih banyak sedekahnya dari saya? Jawab Rasul apa? Sisa uangmu masih ada? Masih banyak. Paling yang saya kasih Islam itu cuma berapa, sepertiga atau seberapa. Dipanggil Abu Bakar. Abu Bakar, apa harta yang kamu sisakan untuk kamu, yang kamu pegang untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Saya hanya menyisakan Allah dan Rasulnya untuk keluarga saya. Langsung Utsman, hah? Tidak, Abu Bakar dibilang lebih baik, kenapa? Sama. Jadi ini trik ya, trik. Percaya nggak percaya? Saya mendirikan Al-Manar itu 0 meter 0 rupiah. Ya kan? Loh, istri bilang, jangan kita nabung dulu. Salah. Nah kita udah punya uang banyak, paling cuma 1/10 yang untuk jalan Allah. Tapi karena kita nggak punya uang 1.000, ya 1.000-1.000-nya dimasukkan. Jadinya, ya kan, semuanya untuk jalan Allah. Nah, rumusnya kan seperti itu. Nah, jadi itulah berapa persen yang kita kasihkan. Ya masa Gusti Allah dikasih sisa? Ya kan enggak. Dikasih sisa atau yang terbaik? Yang terbaik. Kita punya rezeki yang terbaik buat jalan Allah. Nah, jangan sampai panjenengan untuk sholat beli sejadah yang tipis banget, yang bisa ditekuk masuk kantong. Beli sendal, ya toh? Sendal yang ceplak gitu. Tapi nih untuk kondangan, wah sendalnya mewah. Ya kok Gusti Allah dikasih sisa. Coba dicek di lemari, kira-kira banyakkan pakaian untuk ibadah atau untuk kondangan jagong? Untuk arisan jagong tuh, untuk sholat mukena 1, udah dijahit-jahit, ya,
udah ada bintik-bintik hitam, wah itu perlu dipertanyakan. Jadi isi lemari untuk sholat, untuk pengajian, untuk sholat, untuk umroh, untuk pengajian, wah itu top. Ya kan? Jadi jangan sampai Gusti Allah dikasih sisa. Lah besok kalau kita di surga, udah kamu waiting list. Kenapa? Kok kamu ngasih saya sisa? Ya kamu juga saya kasih sisa. Kalau kuotanya ada sisa, kamu masuk. Nek nggak ada sisa, ya udah. Kenapa? Loh kamu juga gitu kok. Hidup di dunia dulu Allah dikasih sisa. Nek ada lebihan dikasih sedekah, nek nggak ada lebihan nggak dikasih. Nah sekarang surgamu juga surga sisa, kan repot. Padahal ada Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum. Allah sudah beli orang mukmin jiwamu dan hartamu. Nah inilah fi suhufim mukarramah. Al-Quran yang lembarnya dimuliakan di sisi Allah. Allah aja memuliakan, masa manusia tidak memuliakan Al-Quran. Marfu'atim mutahharah. Al-Quran itu diangkat sama malaikat, dijaga dan disucikan. Oh malaikat aja menjaga barang apik ini, masa kita nggak menjaga dan memuliakan barang apik? Rugi. Nah, jadi Al-Quran kita nggak jaga, Allah akan tetap jaga. Al-Quran kita nggak muliakan, Allah akan tetap muliakan. Quran akan tetap mulia. Nah, jadi kita nyedai Quran, nempel Quran, justru karena kita ingin mendapat kemuliaan dari Al-Quran. Siapa yang mengangkat Al-Quran? Bi aidi safaroh, tangannya malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Jadi jenengan jaga Quran, udah digenggam malaikat. Hidup sak matinya, rezekinya, kemuliaan dunianya pasti digenggam malaikat. Kiromim bararah, malaikat yang sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini nih luar biasa sekali surat Abasa ini. Nah, jangan sampai kita masuk ke sini. Qutilal insanu ma akfar. Celaka manusia yang dia kafir. Kafir tuh ada dua, kafir yang tidak menerima hidayah Islam. Satu, kedua orang kafir tapi tidak orang Islam tapi tidak mensyukuri nikmat Islam, namanya kufur juga. Dapat Al-Qur'an dia tidak jaga, ya kan? Dapat kenikmatan Ramadan, Lailatul Qadar, dia tidak beribadah di bulan Ramadan. Nah, ini kan tidak ada 100 lagi sudah sampai bulan Ramadan. Siap-siap, ya kan? Ada Lailatul Qadri khairun min alfis syahr. Kenapa manusia disinggung? Ya, karena manusia disindir oleh Allah, min ayyi syai'in khalaqah. Manusia itu tercipta dari apa toh? Dari air sperma, dari air mani, min nutfatin. Kenapa manusia tidak menghargai Al-Qur'an yang sangat mulia? Padahal dia hanya keluar dari lubang najis satu, masuk ke lubang najis lain. Nah, kita kan dari lubang najis bapak masuk ke lubang najis ibu. Oh kayak gitu kok tidak memuliakan Al-Quran. Ini disindir sama Al-Quran, sama Allah, ya kan? Manusia itu sangat hina. Kenapa? Keluar dari lubang najis bapak, masuk ke lubang najis ibu. Nah, sehingga kita harus memuliakan Al-Quran dan ajaran Allah agar kita bisa jadi mulia. Nah, tsumma sabila yassara. Kemudian Allah beri kemudahan dia untuk hidup. Ya. Coba kita itu dari air sperma, ya kan? Kok bisa berubah menjadi daging? Dagingnya itu kan seperti kecambah itu. Nah, kemudian bisa berubah ada tulang. Itu yang berubah di dalam perut siapa? Ya kan? Ini summa sabila, jalan dari sperma menuju manusia itu dimudahkan. Yang luar biasa lagi apa? Istri saya itu Ustazah Dini itu golongan darahnya O. Anaknya 4-4-nya B. Ya, coba panjenengan golongan darahnya O, didonor darah B, dimasukin darah O atau B. Tunggu 5 jam, masuk Sarjito ICU.
Ya kan? Golongan darah kita itu tidak bisa dicampur. Ketika dicampur dengan golongan lain, error, tubuhnya itu error. Lah tapi ini anak 4, pusernya nyambung sama ibunya. Ya kan? Darahnya nyambung, kok bisa hidup? Summa sabila yasar. Betapa Allah itu. Nah, jadi kalau kita ngaji Quran, pengennya itu sujud terus ya, pengennya matur nuwun terus sama Allah. Saya bilang orang kalau jauh dari Quran, hidupnya berantakan. Karena dia merasa, wah, tapi kalau dia orang dekat sama Quran, tahu mana Quran, ya Allah, betapa Allah itu sudah ngasih kita kenikmatan yang sangat banyak. Terus saya itu mau balas pakai apa? Nah, inilah semoga adanya rumah dakwah ini sebagai wujud ikhtiar kita membalas nikmat Allah yang disediakan tempat oleh tuan rumah, ya kan? Ya. Banyak rumah yang lebih bagus dan lebih besar dari ini buahnya, tapi belum tentu bisa ada rumah dakwah. Banyak orang yang lebih sehat dari panjenengan, banyak, tapi yang datang ke rumah dakwah belum tentu. Jadi walaupun datang, ya kan, golek lendetan 5 menit tepuk-tepuk gak apa-apa. Saya bilang, jadi ikut ngaji jangan nunggu sehat, justru ikut ngaji karena pengen sehat. Kan nanti pikirannya sehat, semangat beribadah. Nah, ini baru setengah surat ini, masih ada 20 slide lagi. Ya, lain waktu. Jadi karena selain itu tentang bagaimana Allah menumbuhkan makanan dari dalam bumi, Allah menggambarkan hari kiamat. Ya kan? Coba, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi. Hari itu besok nggak ingat. Kamu istri saya nggak ingat. Kamu suami saya nggak ingat. Nak sini nak nggak ingat dah. Kamu ini nggak ingat dah. Nah, jadi ini adalah surat yang luar biasa. Bukan hanya Abasa saja, semua surat. Contoh dari Al-Ikhlas saja. Nah, di Masjidul Huda Maghrib Isya itu saya Al-Ikhlas 3 pertemuan. 3 jam, 1 pertemuan 1 jam. Baru surat Al-Ikhlas. Nah, itu makna Al-Quran itu sangat dalam. Jadi kalau kita ingin mulia, nggak terasa zuhur. Padahal udah jam 10 ya. Jangan. Kurang nggak 2 jam bahas Abasa? Kurang. Terasa nggak? Nggak terasa. Insya Allah termasuk orang-orang yang soleh, senang Quran, senang mendengarkan Al-Quran. Inilah namanya nikmat ibadah. Coba kalau di depan saya bukan orang soleh, 5 menit baru Abasa udah kukur udah. Ini karena dari tadi saya lihat, kok matanya ke sini semua mendengarkan semua. Berarti ini ciri-ciri orang yang soleh. Ya, jadi apapun keadaan kita, yang penting satu, raditu billahi. Mau kita nangis, mau kita sedih, dah seneng sama nangis kita. Kenapa? Yang buat nangis Allah atau manusia? Allah. Yang ngasih tangisan kan? Allah. Yang ngasih masalah siapa? Allah. Raditu billahi, saya ridho udah. Ya. Kalau seneng, yang ngasih seneng itu siapa? Allah. Itu namanya raditu billahi Rabban. Mbak Yani jangan sampai jenengan lagi baru mepe jemuran, walah kayak di pepe udan. Enggak raditu billah itu. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Alhamdulillah. Pelemai Pak Nuruddin, Bu Nofri kesiram. Ini nih makna raditu billah. Kadang kita mengucapkan tapi menerapkannya itu. Nah, dari permasalahan hujan dan panas. Jadi apapun yang terjadi, raditu billah. Ya. Tidak ada panas yang terus panas, tidak ada hujan yang terus hujan. Jadi intinya bagaimana kita bisa bersyukur ketika panas, bersyukur ketika hujan. Ini status penting nomor 1, raditu billah. Saya ridho menjadi hamba Allah, saya ridho menerima semua takdir, selesai. Ya. Jadi dengan kenyang itu ibadah, kita lapar juga ibadah. Ya, mau sehat itu kalau ridho ibadah, sakit kalau ikhlas dan ridho itu juga
lebih berat ridho ketika sehat atau ridho ketika sakit? Nah, berarti pahalanya lebih besar ketika Jadi kalau kita ketika sakit, wah berarti Allah lagi pengen ngasih pahala saya yang Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ininya makanya ditata, ya kan, agar kita ini hidup tidak hilang arah. Ya, jadi kalau hidup kita sudah konsen sama Allah, insya Allah masalah apapun kecil. Kenapa? Aku duwe Allah. Kok hidupmu enteng banget, bahagia terus? Lah, kenapa harus pusing? Saya sudah punya Allah. Masalah apapun yang ngasih Allah. Tinggal berdoa, tinggal sabar. Dapat seneng, dapat prestasi misalnya. Anak kita berprestasi, anak kita sehat, langsung menghadap ke Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya 24 jam gak bersama anak, ya kan? Gak ikut bikin paru-paru anak, gak ikut bikin jantungnya anak, gak ikut bikin ususnya anak, tapi kok anak saya sehat. Berarti jantungnya, paru-parunya ada yang merawat. Alhamdulillah. Kenapa? Sekarang banyak tiba-tiba orang nggak ada sebab, secara tiba-tiba sakit parah. Nah inilah. Terima kasih. Kita berdoa semoga tempat kita ini menjadi tempat yang abadi, menjadi taman-taman surga. Kita semua yang hadir di sini dikumpulkan oleh Allah di surga nanti, bahagia dunia dan akhirat, ya kan? Besok kita saling cari-carian di surga. Ya, panjenengan cari, wah mana benar-benar Pak Nurdin yang gara-gara tempat itu ada saya bisa ngaji, saya bisa dapat ilmu, sama saya juga gitu. Mana bapak saya, ibu saya yang sudah memberikan tempat rumah dakwah ngaji sehingga banyak tersebar ilmu. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.